Kemudian ceramah berikutnya, ceramah di dalam bahasa Urdu, yang mana pidato itu akan disampaikan oleh Muhammad Inam Gori Sahab, Nazir ala Sadar Anjuman Ahmadiyah Kadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat 32. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Surah An-Nisa ayat 70 dan 71. Yang terhormat pimpinan jalsah dan hadirin yang terhormat, judul khutbah saya adalah Hazrat Masih Maud Salam. Judul ceramah saya adalah Hazrat Masih Maud Salam, hamba sejati dan setia dari Hazrat Rasulullah SAW. Terjemahan ayat-ayat tersebut adalah: katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pun akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul ini, maka mereka akan termasuk di antara orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka, yakni nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah sahabat yang sejati. Inilah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Dalam ayat-ayat ini diberikan kabar gembira bahwa jika kalian ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka ketaatan sempurna kepada Hazrat Muhammad Mustafa SAW adalah wajib. Lalu, apa yang menjadi tanda-tanda telah diperolehnya kecintaan Allah? Difirmankan bahwa di antara orang-orang seperti itu akan muncul mereka yang mencapai derajat orang-orang saleh, derajat para syuhada, derajat para sidik, dan kemudian akan muncul juga wujud-wujud pemilik kesempurnaan yang akan dianugerahi dengan nikmat kenabian dan akan mendapatkan bagian dari kesempurnaan kenabian. Hadirin yang berbahagia, setelah pendahuluan singkat ini, mari kita lihat bagaimana Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Masih Maud dan Mahdi Maud alaihissalam telah menunjukkan contoh kecintaan yang ideal dan ketaatan sempurna kepada Tuan dan junjungannya Hazrat Muhammad Mustafa SAW melalui perkataan, perbuatan, dan keadaan beliau. Sejauh menyangkut ungkapan perasaan cinta dan kasih sayang yang mendalam kepada Hazrat Rasulullah SAW melalui karya tulis dan syair beliau alaihissalam, hal ini tersebar di lebih dari 80 karya beliau. Dengan mempertimbangkan waktu, saya hanya akan menyajikan beberapa contoh. Dalam syair berbahasa Parsi, beliau alaihissalam bersabda, अगर खाही दलीले आशकश बाश मोहम्मद हस्त बुरहाने मोहम्मद सरे दारम फिदाए खाके अहमद दिलम हर वक्त कुर्बाने मोहम्मद दिगर उस्ताद रा नामे न दानम
कि खानदम दर दबिस्ताने महमूद Beliau alaihissalam bersabda, Allah telah menempatkan permata yang menakjubkan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telinga suci beliau sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan permata-permata yang luar biasa. Jadi wahai orang-orang yang ingkar, jika kalian menginginkan bukti kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukti-buktinya tak terhitung, tetapi jalan singkatnya adalah masuklah ke dalam golongan pecintanya, karena wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah bukti terbesar kebenarannya. Kepalaku dikorbankan untuk debu di kakimu Ahmad sallallahu alaihi wasallam, dan hatiku setiap saat selalu berkorban untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengenal nama guru lain. Aku hanya belajar dari madrasah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam syair Parsi lainnya, Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, yakni setelah kecintaan kepada Allah, aku tenggelam dalam kecintaan kepada Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jika kecintaan ini adalah kekufuran, maka demi Allah aku adalah orang kafir terbesar. Kemudian dalam kasidah Arab, beliau alaihissalam bersabda, Unzur ilayya birahmati wa tahannuni, ya sayyidi ana ahqarul gilmani, ya hibbi innaka qad dakhalta mahabbatan fi muhjati wa madariki wa janani, min zikri wajhika ya hadiqata bahjati, lam akhlu fi lahdin wala fi ani. Artinya, lihatlah aku dengan pandangan kasih sayang dan belas kasih, wahai junjunganku, aku adalah hamba yang paling hina. Wahai kekasihku, engkau telah masuk ke dalam jiwaku, indraku, dan hatiku melalui jalan cinta. Wahai kebun kebahagiaanku, aku tidak pernah kosong dari ingatan akan wajahmu, bahkan untuk sekejap atau sedetik pun. Kemudian dalam syair urdunya, beliau alaihissalam mengungkapkan perasaan cinta dan pengorbanannya dengan bersabda, pemimpin kami yang darinya berasal semua cahaya, namanya adalah Muhammad, dialah kekasihku. Aku berkorban untuk cahaya itu, aku menjadi miliknya. Ia ada sedangkan aku bukanlah apa-apa. Inilah keputusan akhirnya. Nari takbir. Hazrat Muhammad Mustafa rahmatul lil alamin. Nari takbir. Dalam syair lain beliau alaihissalam bersabda, kemuliaan Ahmad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala dugaan dan imajinasi. Lihatlah, Al-Masih di zaman ini adalah hambanya. Sekarang saya akan menyajikan beberapa kutipan dari karya tulis beliau. Beliau bersabda, cahaya tingkat tinggi yang diberikan kepada manusia, yaitu manusia sempurna, tidak ada pada malaikat, tidak ada pada bintang-bintang, tidak ada pada bulan, tidak ada juga pada matahari. Cahaya itu juga tidak ada pada lautan dan sungai-sungai di bumi. Cahaya itu juga tidak ada pada batu delima, yakut, zamrud, berlian, dan mutiara. Singkatnya, cahaya itu tidak ada pada benda-benda bumi maupun langit. Cahaya itu hanya ada pada manusia, yaitu manusia sempurna, insan kamil, yang contoh paling sempurna, paling utama, paling luhur, dan paling tinggi adalah junjungan dan pemimpin kita, penghulu para nabi, penghulu orang-orang hidup, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari buku Aina Kamalati Islam. Demikian pula beliau alaihissalam bersabda, ketika kami melihat dari sudut pandang keadilan di antara seluruh rangkaian kenabian, kami hanya mengenal satu orang sebagai nabi yang paling berani, nabi yang hidup, dan nabi yang paling dicintai Allah di tingkat tertinggi, yaitu sang penghulu para nabi, kebanggaan para rasul, mahkota semua rasul, yang namanya adalah Muhammad Mustafa dan Ahmad Mujtaba sallallahu alaihi wasallam. Dengan berjalan di bawah naungannya selama 10 hari, seseorang dapat memperoleh cahaya yang sebelumnya tidak bisa didapatkan meski selama 1000 tahun. Dikutip dari buku Siraj Munir. Sekarang, saya yang lemah ini ingin menyampaikan beberapa contoh amalan dan karakter pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Masih Maud dan Mahdi Ma'ud alaihissalam, yang merupakan hamba sejati dan pecinta tulus Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Putra beliau, Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu an, dalam pidatonya tentang kecintaan Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Jalsah Salanah Rabuah tahun 1960, beliau menyatakan, saya yang lemah ini lahir di rumah Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan ini adalah karunia Allah yang sangat agung.
Dengan meyakini Tuhan pemilik samawi itu hadir dan menyaksikan, saya menyatakan bahwa dalam pengamatan saya tidak pernah terjadi bahwa ketika membahas mengenai Hazrat Rasulullah SAW, bahkan hanya menyebut namanya saja, mata Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak berlinang air mata. Hati dan pikiran beliau, bahkan seluruh tubuh beliau dipenuhi dengan kecintaan kepada junjungan beliau, sang pemimpin alam semesta, kebanggaan segala makhluk sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini, orang-orang tercinta terus meninggal dunia yang kemudian dikenang oleh kerabat dan keluarganya selama beberapa hari atau beberapa bulan dengan hati yang berduka. Tetapi betapa istimewanya kekasih dan sosok yang dicintai ini, yang meskipun telah berlalu 14 abad yang panjang sejak kewafatannya, namun hingga hari ini seorang pecinta sejatinya menjadi gelisah dan terus menangis dengan berlinang air mata memikirkan peristiwa yang menyedihkan itu. Dan dalam kesendiriannya ia menyenandungkan syair dari seorang pecinta lain dari kekasihnya, yakni Hazrat Hasan bin Sabit radhiyallahu an, yang menyatakan, kuntas sawada linaziri fa'amya alaikan nazir man sya'a ba'daka falyamut fa'alaika kuntu hadir. Wahai kekasihku, engkau adalah bola mataku yang kini telah menjadi buta karena kematianmu. Sekarang setelah kepergianmu, siapapun boleh mati karena aku hanya takut akan kematianmu yang kini telah terjadi. Perawi, yakni Hazrat Pir Sirajul Haq Nu'mani radhiyallahu anhu menceritakan, ketika saya melihat Hazrat Masih Maud alaihissalam berjalan sendirian di Masjid Mubarak dan menangis dengan berlinang air mata, saya menjadi cemas dan bertanya, Huzur, ada masalah apa dan musibah apa yang telah menimpa Huzur? Hazrat Masih Maud alaihissalam menjawab, saat ini saya sedang membaca syair Hasan bin Sabit ini dan dalam hati saya muncul keinginan bahwa seandainya saja syair ini keluar dari lidah saya. Alhasil lihatlah dan renungkanlah betapa sucinya cinta ini, bahwa kenangan akan kekasihnya telah menghidupkan kembali ingatan tentang seorang pecintanya yang telah berlalu 14 abad yang lalu. Salah satu keberatan yang diajukan terhadap pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah bahwa beliau tidak melaksanakan haji. Pertama-tama dari rukun-rukun Islam, setelah kalimat syahadat, salat, puasa, dan zakat, rukun yang kelima adalah ibadah haji. Dan untuk hal ini ada banyak persyaratan, seperti kemampuan untuk melakukan perjalanan tersebut, keamanan perjalanan, dan sebagainya. Selama syarat-syarat ini tidak terpenuhi, haji tidak menjadi wajib. Bagi Hazrat Masih Maud alaihissalam, pertama, keamanan perjalanan tidak ada, dan kedua, Allah Ta'ala telah mempercayakan kepada beliau tugas-tugas yang begitu agung yang lebih utama daripada haji. Yang sebenarnya harus dilihat adalah keadaan hati. Keadaan hati Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah seperti yang beliau ungkapkan dalam syair beliau, jismi yatiru ilaika min syauqin ala ya laita kanat quwwatut tayyarani. Wahai kekasihku, tubuhku ingin terbang kepadamu karena gejolak cinta. Andai saja aku memiliki kekuatan untuk terbang. Dalam hal ini saya hendak menyampaikan sebuah riwayat dari putra beliau alaihissalam, Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, suatu ketika kesehatan Hazrat Masih Maud alaihissalam sedang kurang baik dan beliau sedang berbaring di atas tempat tidur di rumah. Hazrat Ahmad Jan dan kakek kami almarhum Hazrat Mir Nasir Nawab juga duduk di dekat beliau ketika pembicaraan tentang haji dimulai. Kakek mengatakan, sekarang fasilitas perjalanan dan rute untuk haji semakin mudah. Hendaknya kita pergi untuk haji. Pada saat itu ketika membayangkan ziarah ke Haramain Syarifain, maka mata Hazrat Masih Maud alaihissalam penuh dengan air mata dan beliau terus menyeka air mata dengan jari tangan beliau. Mendengar perkataan kakek, beliau alaihissalam bersabda, ya, itu memang benar dan itu juga keinginan hati kami. Tetapi saya selalu berpikir apakah saya akan mampu melihat makam Rasulullah SAW. Ini adalah hal kecil yang tampaknya biasa dalam lingkungan rumah tangga, tetapi jika direnungkan, terlihat gelombang samudra yang dalam yang bergejolak di dalamnya, yang bergelora di dalam hati suci Hazrat Masih Maud alaihissalam terkait kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Siapa muslim sejati yang tidak menginginkan haji? Akan tetapi bayangkanlah cinta tak terbatas dari wujud ini, yang jiwanya ketika membayangkan ibadah haji, jiwanya terbang seperti kupu-kupu ke makam Rasul suci SAW. Dan di sana matanya mulai tertutup karena tidak mampu menahan pemandangan itu. Hadirin yang terhormat, mereka yang memiliki hati yang peka dalam dada mereka dapat memahami dengan baik betapa Allah Ta'ala menghargai perasaan tulus pecinta Rasul ini. Dan hadis Nabi berikut ini mencerminkan kenyataan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, niyatul mu'mini khairum min amalih.
Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. एक मोमिन की नीयत Terkadang muncul situasi di mana niat baik dan perasaan tulus seorang mukmin mendahului amalnya dan mencapai derajat pengabulan dan kehormatan yang lebih tinggi daripada amal itu sendiri. Hadirin yang terhormat, cinta menuntut ketaatan. Hazrat Masih Maud salam memiliki ketaatan yang sedemikian rupa terhadap majikan dan penghulunya. Yang mulia Muhammad Mustafa SAW, sehingga sebelum melakukan pekerjaan kecil atau besar apapun, beliau selalu memperhatikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul atau tidak. हत्ता के बज़ाहिर Dalam setiap pekerjaan, beliau selalu mengingat uswah hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hal-hal yang tampaknya kecil sekalipun, beliau alaihissalam menemukan kesenangan dalam mengikuti tuannya dan memberikan perhatian luar biasa terhadapnya. Oleh karena itu, saat ini saya akan menyampaikan dua peristiwa. मौलवी करमदीन Suatu ketika, pada saat beliau alaihissalam pergi ke Gurdaspur berkaitan dengan kasus pidana yang menyakitkan dari Maulwi Karamuddin. Waktu itu adalah musim panas yang sangat ekstrim dan malam hari. Sebuah tempat tidur telah disiapkan di atap terbuka suatu rumah untuk beliau beristirahat. Ketika Hazrat Masih Maud melihat bahwa tidak ada dinding pembatas di atap, beliau berkata kepada para pelayan dengan nada tidak senang, "Apakah Anda tidak tahu bahwa Hazrat Rasulullah SAW telah melarang tidur di atap yang tidak memiliki penutup atau dinding?" Kemudian karena di rumah itu tidak ada area yang cocok lainnya, beliau menghabiskan malam di kamar tertutup meskipun cuaca sangat panas. Tetapi beliau tidak tidur di atap yang tidak berdinding tersebut. Pada kesempatan lain ketika Hazrat Masih Maud berada di kamarnya dan beberapa tamu dari luar hadir di hadapan beliau, seseorang mengetuk pintu. दरवाजे पर दस्तक दी Mendengar itu, salah seorang dari hadirin berdiri untuk membuka pintu. Ketika Hazrat Masih Maud melihat orang tersebut berdiri, beliau segera bangkit dan bersabda, "Tunggu, saya sendiri yang akan membuka pintu. Anda adalah tamu dan Rasulullah SAW telah bersabda bahwa kita harus menghormati tamu." Hadirin yang terhormat, selain seorang pecinta sejati yang matanya selalu tertuju pada gerak-gerik kekasihnya dalam setiap gerak dan diamnya, tidak ada orang lain yang dapat memperhatikan petunjuk-petunjuk kecil seperti itu. Kemudian cinta dan kasih sayang juga menuntut kecemburuan atau gairat. Dalam hal ini saya hanya menyampaikan satu peristiwa. Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu bersabda, "Siapa yang tidak mengenal Pandit Lekram, ia adalah pemimpin agama Arya Samaj yang sangat besar, dan bersamaan dengan itu ia juga merupakan musuh Islam yang paling buruk, yang lisannya bergerak seperti gunting dan memotong seperti pisau dalam menentang Islam dan pendiri Islam. Sepanjang hidupnya ia berdiri menentang Hazrat Masih Maud salam dan melontarkan keberatan-keberatan kotor terhadap Islam dan pendiri Islam. इस्लाम पर गंदे से गंदे एतराज किए और हर Hazrat Masih Maud selalu memberikan jawaban yang telak yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Tetapi orang ini tidak juga mau berhenti. Akhirnya, pertarungan antara Hazrat Masih Maud dan Pandit Lekram berakhir dengan mubahalah, yang hasilnya Pandit Lekram meninggalkan dunia ini dengan menyaksikan kemajuan Hazrat Masih Maud yang berlipat ganda siang dan malam, serta membawa ribuan penyesalan dalam dadanya. Inilah kisah Pandit Lekram, पंडित लेखराम का ये वाक़या है। bahwa suatu ketika Hazrat Masih Maud sedang menunggu kereta di sebuah stasiun dalam suatu perjalanan, Pandit Lekram juga kebetulan lewat di sana. Setelah mengetahui bahwa Hazrat Masih Maud hadir di tempat itu, Pandit dengan gaya duniawi mendekati beliau sambil menekan kobaran api di dalam hatinya. Saat itu beliau alaihissalam sedang bersiap untuk sholat dan berwudu. Pandit Lekram datang ke hadapan beliau dan memberi salam dengan cara Hindu, tetapi Hazrat Masih Maud tidak memberikan jawaban apapun, seolah-olah beliau tidak melihatnya sama sekali. Melihat hal ini, Pandit mengubah posisinya dan memberi salam untuk kedua kalinya, tetapi Hazrat Masih Maud tetap diam. Ketika Pandit kembali dengan kecewa, seseorang berpikir bahwa mungkin Hazrat Masih Maud tidak mendengar salam Pandit Lekram, lalu mengatakan kepada beliau alaihissalam bahwa Pandit Lekram telah datang dan memberi salam. पंडित लेखराम आए थे और Hazrat Masih Maud dengan penuh semangat beliau menjawab, "Dia menghina junjungan kami tetapi memberi salam kepada kami." आमीन कराम Hadirin yang terhormat, inilah perkataan seseorang yang merupakan perwujudan kasih sayang bagi orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Beliau memiliki teman-teman Hindu yang beliau temui setiap hari dan beliau memperlakukan setiap kaum dengan kasih sayang dan sifat yang luar biasa. Namun ketika muncul persoalan tentang kehormatan junjungannya dan kekasihnya Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pedang yang lebih tajam darinya di dunia ini. Nare takbir.
Hazrat Muhammad Mustafa. Hazrat Muhammad Mustafa. आप देखना ये है, आप देखना ये है, Naraya Takbir. Sekarang perlu dilihat bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam, yang telah diutus pada abad ke-14 sebagai pembaharu dan diangkat sebagai Masih Maud dan Mahdi Ma'ud untuk menghentikan fitnah-fitnah Dajjal pada zaman ini dan untuk menghidupkan kembali Islam. Apa hakikatnya? Dan sebagai hasil dari kecintaan dan kasih sayang yang sempurna serta ketaatan yang sempurna kepada Rasulullah SAW, berdasarkan ayat surah An-Nisa yang telah saya bacakan di awal, dari keempat tingkat kecintaan dan kedekatan dengan Allah, kedudukan tinggi mana yang telah dianugerahkan secara khusus kepada beliau. Jadi dalam rangkaian ini hal mendasar yang penting untuk dipahami dan diingat adalah bahwa menurut Al-Quran, hadis-hadis sahih dan perkataan para ulama besar umat, apa yang telah dijelaskan tentang kedudukan dan martabat Masih Maud dan Imam Mahdi, yaitu bahwa imam zaman tersebut akan dianugerahi oleh Allah Ta'ala kehormatan wahyu, ilham, dan percakapan serta komunikasi yang berlimpah. Dan kehormatan inilah yang dalam istilah syariat diungkapkan sebagai kedudukan kenabian. Dan semua anugerah serta kemuliaan ini diberikan sebagai hasil dari kecintaan yang sempurna dan ketaatan yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami poin makrifat ini, saya akan menyajikan beberapa kutipan dari Hazrat Masih SAW. Beliau bersabda, "Aku bersumpah demi Allah bahwa sebagaimana dia berbicara dan berdialog dengan Ibrahim alaihissalam, dengan Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, dan Musa alaihissalam, dan juga Isa ibnu Maryam alaihissalam, dan setelah mereka semua dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan percakapan yang sedemikian rupa sehingga kepada beliau diturunkan wahyu yang paling jelas dan suci. Demikian pula dia telah memberikan kehormatan kepadaku, kehormatan percakapan dan dialognya. Namun kehormatan ini kudapatkan semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW. Jika aku bukan termasuk umat Rasulullah SAW dan tidak mengikuti beliau, maka meskipun amal-amalku sebanding dengan seluruh gunung di dunia, aku tidak akan pernah mendapatkan kehormatan percakapan dan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini." Beliau juga bersabda, "Allah yang Maha Agung telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemilik khatam atau stempel. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan kepada beliau stempel untuk kesempurnaan karunia yang tidak pernah diberikan kepada nabi lain. Itulah sebabnya beliau dinamakan Khatamun Nabiyyin. Artinya mengikuti beliau menganugerahkan kesempurnaan kenabian dan tawajuh rohani beliau membentuk kenabian. Dan daya penyucian ini tidak diberikan kepada nabi lain." Hazrat Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki Narae Takbir. Demikian pula beliau bersabda, "Aku berkata dengan keyakinan dan pernyataan yang kuat bahwa kesempurnaan kenabian telah berakhir pada Rasulullah SAW. Orang yang mendirikan suatu jemaat apapun yang bertentangan dengan beliau dan menyajikan kebenaran terpisah dari kenabian beliau serta meninggalkan mata air kenabian adalah pendusta dan pembuat fitnah. Aku menyatakan dengan tegas bahwa orang itu terkutuk yang meyakini siapapun selain Rasulullah SAW sebagai nabi setelah beliau dan melanggar khatamun nubuat beliau. Inilah alasan mengapa tidak ada nabi yang bisa datang setelah Rasulullah SAW tanpa stempel kenabian Muhammad. Kesalahan yang dibuat oleh umat Islam yang menentang kami adalah bahwa mereka melanggar stempel khatamun nubuat dan menurunkan nabi Bani Israel dari langit. Aku berkata bahwa ini adalah mukjizat terkecil dari daya penyucian dan kenabian abadi Rasulullah SAW. Bahwa bahkan setelah 13 abad, Masih Maud muncul di antara umat beliau dengan membawa stempel kenabian melalui taklim dan tarbiyat beliau sendiri. Jika keyakinan ini adalah kekufuran, maka aku mencintai kekufuran ini. Tetapi orang-orang ini yang pikirannya telah menjadi gelap, yang tidak diberi bagian dari cahaya kenabian, tidak dapat memahami hal ini dan menyatakannya sebagai kekufuran. Padahal inilah yang membuktikan kesempurnaan Rasulullah SAW dan bukti kehidupan beliau. Di tempat lain beliau bersabda, "Demikian pula aku telah menerima 2 nama dari Allah Ta'ala. Pertama, namaku ditetapkan sebagai ummati atau pengikut, sebagaimana terlihat dari namaku Ghulam Ahmad. Kedua, namaku ditetapkan sebagai
nabi secara zili atau bayangan, sebagaimana Allah Ta'ala telah menamaiku Ahmad dalam bagian-bagian sebelumnya dari Barahin Ahmadiyah. Dengan nama ini dia memanggilku berulang kali, dan ini adalah petunjuk bahwa aku adalah nabi secara zili. Jadi aku adalah ummati dan juga nabi secara zili. Hal ini juga ditunjukkan oleh wahyu ilahi yang terdapat dalam bagian-bagian sebelumnya dari Barahin Ahmadiyah. Kullu barakati min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatabaraka man 'allama wa ta'allama. Yani setiap keberkatan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat diberkati orang yang mengajar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sangat diberkati orang yang diajar, yaitu hamba yang lemah ini. Jadi karena kepatuhan sempurna aku diberi nama ummati, dan karena memperoleh cerminan kenabian secara sempurna aku diberi nama nabi. Dengan cara ini aku memperoleh dua nama. Hadirin sekalian, syarat-syarat baiat yang harus diikuti oleh seorang untuk masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, salah satunya adalah ia akan secara teratur melaksanakan salat 5 waktu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan sebisa mungkin akan membiasakan diri melaksanakan salat tahajud, mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan setiap hari akan memohon ampunan atas dosa-dosanya dan beristighfar, serta dengan cinta yang tulus akan mengingat karunia-karunia Allah Ta'ala dan menjadikan pujian dan sanjungan kepadanya sebagai wirid hariannya. Seorang bertanya setelah baiat kepada beliau, "Huzur, beritahukanlah kepada saya suatu wirid." Beliau alaihissalam menjawab, "Laksanakanlah salat dengan sempurna karena ini adalah kunci untuk semua kesulitan dan di dalamnya terdapat segala kenikmatan dan khazanah. Berpuasalah dengan ketulusan hati, berikanlah sedekah, bacalah salawat dan istighfar." Hazrat Maulwi Gulam Hussein Sahib Dangwi menceritakan, suatu kali saya mengajukan permohonan kepada Hazrat Masih Maud salam. Ayah saya memiliki hubungan dengan tarekat Chistiyah. Oleh karena itu sebelum masuk Ahmadiyah saya juga cenderung kepada wirid-wirid tarekat tersebut. Bahkan sampai batas tertentu masih ada kecenderungan itu. Maka mohon huzur beritahukan kepada saya suatu wirid yang dapat saya baca secara rutin. Hazrat Masih Maud salam menjawab, di kalangan kami tidak ada wirid semacam itu. Ya, bacalah istighfar sebanyak-banyaknya dan dengan mengingat kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW, kirimkanlah salawat kepada beliau dengan sebanyak-banyaknya. Inilah wiridnya. Hadirin sekalian, inilah keimanan dan keyakinan Hazrat Masih Maud salam bahwa untuk menjadi kekasih Allah adalah penting untuk mengikuti Rasulullah SAW dengan sempurna, bukan meninggalkan teladan yang indah dari Rasulullah SAW lalu menciptakan cara-cara baru sendiri untuk mencari kedekatan dengan Allah. Dalam hal ini beliau bersabda, manusia tidak dapat menanamkan kecintaan kepada Allah secara sempurna dalam dirinya sampai ia menjadikan akhlak dan cara hidup Rasulullah SAW sebagai pembimbing dan penuntunnya. Untuk menjadi kekasih Allah, penting untuk mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti dengan benar berarti menanamkan dalam diri kita warna akhlak mulia beliau SAW. Namun sangat disayangkan bahwa orang-orang zaman sekarang telah memaknai mengikuti atau ketaatan itu hanya sebatas mengangkat tangan dalam sholat, mengucapkan amin dengan suara keras, dan mengangkat jari telunjuk ketika sholat. Sementara hal-hal lain yang berkaitan dengan akhlak beliau mereka tinggalkan. Beliau juga bersabda, mereka tidak memikirkan akibat buruk dari perbuatan mereka sendiri. Mereka telah meninggalkan amal kebaikan yang telah diterima dari Rasulullah, dan sebagai gantinya mereka memasukkan sholawat dan wirid-wirid yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menganggap cukup dengan menghafal beberapa syair. Mereka masuk dalam kondisi trans disebabkan oleh syair-syair Bulleh Shah, seorang penyair. Terlihat beberapa dari mereka dengan sengaja melepas serban mereka dalam majelis tarian dan nyanyian dan berkata, begitu duduk di Majelis Mian Sahib, saya langsung mengalami kondisi trans. Berbagai macam bidah dan masalah-masalah buatan semacam ini telah muncul. Aku bertanya kepada para penentang ini yang merupakan syekh-syekh besar serta para penerus dan pemilik silsilah para wali. Jika wirid-wirid, kemudian praktik cilah kasih atau halwat 40 hari dan bergelantungan terbalik yang kalian lakukan benar-benar merupakan cara utama untuk mencapai makrifat dan pemahaman hakikat, apakah Nabi Allah Rasulullah SAW telah lupa untuk mengajarkan hal-hal ini? Di satu sisi orang-orang yang bersifat zalim ini memfitnahku dengan mengatakan bahwa aku mengklaim kenabian yang mandiri yang terpisah dari kenabian sang pembawa syariat Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi lain mereka sama sekali tidak memperhatikan perbuatan mereka sendiri, bahwa merekalah yang sebenarnya mengklaim kenabian palsu ketika mereka mendirikan syariat baru yang bertentangan dengan Rasul dan Al-Quran. Sekarang jika ada yang memiliki keadilan dan rasa takut kepada Allah dalam hatinya, tolong beritahu saya apakah kami menambah atau mengurangi sesuatu dari ajaran suci dan amalan Rasulullah SAW, padahal kami memberikan pengajaran sesuai dengan Al-Quran yang mulia ini.
dan kami menganggap Rasulullah SAW sebagai min ihya imam dan hakim kami. ini laqad uhiyatu min ihya'ihi wahan le jazin fama ahyani yani beshak मैं आपके जिंदा करने से ही Kemudian Hazrat Masih Maud SAW bersabda, क्या एजाज है sesungguhnya aku telah dihidupkan oleh daya penghidupannya. Aduhai, betapa luar biasa mujizat ini yang telah benar-benar menghidupkanku, yakni kedudukan dan martabat tinggi और जो हकीकत और सदाकत dan luhur dari Rasulullah SAW. Bukti-bukti kehidupan rohani abadi beliau SAW yang Hazrat Masih Maud SAW sajikan, dan hakikat serta kebenaran Islam dan buah-buah kebaikannya yang beliau alaihissalam perkenalkan kepada dunia, dan hakikat-hakikat serta pengetahuan Al-Quran yang beliau sajikan kepada dunia, sehingga menetapkan syariat terakhir ini sebagai sempurna dan sarana keselamatan abadi. Semua kesempurnaan ini sebenarnya adalah berkat-berkat langsung dari Nabi yang hidup itu. Oleh karena itu beliau bersabda, sungai pengetahuan yang mengalir ini yang aku berikan kepada makhluk Allah hanyalah setetes dari lautan kesempurnaan Muhammad SAW. Kemudian ada sebuah syair bahasa Arab Hazrat Masih Maud alaihissalam, inni amutu wala tamutu mahabbati idro bizikrika fit turabi yadai, yakni aku akan mati tetapi cintaku tidak akan mati, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी नहीं bahkan di dalam tanah, yakni di dalam kubur, suaraku akan dikenali dengan mengingat engkau. Ya Rabbi sholli ala nabi kada iman fi hadhihi dunya wa ba'sin sani. Wa akhirid da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.